Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini merupakan hari pertama bulan Mei untuk ulasan pasar weekly market review dari PIPMI ya. Jadi kalau dulu kita sebutkan di sini adalah tentang yang menyelenggarakan adalah Jiklab, Jiklab Investor dan AMTA, maka mulai pada hari ini yang menyelenggarakan kita ganti hanya Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Baik, mari kita mulai acara pada hari ini. Pertama adalah mengenai weekly market review ya. Eh, Tanggal 2 Mei berdasarkan penutupan bursa 2 Mei 2025. Yang akan terdiri semuanya akan disampaikan oleh saya dengan sendirinya nanti kita diskusi ya. Pertama adalah ulasan pasar. Kedua adalah output AMTA dan Jiklab Applications tanggal 2 Mei 2025. Ketiga, tanya jawab saham, diantaranya ada saham-saham yang ditanya oleh Pak Pinggala tuh. Saya agak lupa, kalau tidak salah ada PGEO dan lain-lain. Selanjutnya diskusi bebas ya. Diskusi bebas, tadinya saya akan eh, berdiskusikan mengenai CKPN. Akan tetapi setelah saya googling ya, ternyata kita harus lebih mengerti lagi apa itu CKPN ya. Sehingga benar-benar para anggota PP itu mengerti apa yang dimaksudkan dengan CKPN. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, sementara saya bikin papernya dulu. Saya bikin slide presentation-nya dulu yang saya kirimkan nanti kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk dipelajari dan pada waktunya nanti kita akan adakan pembahasan bersama ya. Akan tetapi jika memang hari ini ada waktu, mungkin kita bisa bahas juga, terutama kita mungkin tidak akan membahas CKPN-nya, kita akan membahas sikap kita menghadapi CKPN. Ya, lalu kita kasih sedikit mengenai studi kasus CKPN di BBRI misalnya. Baik, sekarang kita kembali ke agenda. Pertama adalah ulasan pasar ya. Nah, ini ulasan penutupan IHSG pada hari Jumat 2 Mei 2025 ya. Kita sudah mengetahui bahwa IHSG pada hari ini bergerak masih membuat eh, higher ya, membuat ke istilahnya positif lagi. Indeks harga saham ditutup menguat pada perdagangan Jumat pada hari ini, meskipun kenaikannya cukup terbatas, tapi sebenarnya tidak terbatas. Di sini adalah 0,72% dan cukup, kalau menurut saya cukup signifikan ke level 6815. Namun volatilitasnya cukup tinggi. Terlihat karena ada 282 saham yang menguat, 297 melemah, dan 216 saham itu stagnan ya. Saham penunjang kenaikan. Pertama adalah aneka tambang ya. Saham ini menjadi top gainer dengan kenaikan 4,15% didorong oleh sentimen positif sektor komoditas. Kemudian kita melihat sebagai penunjang adalah Inco, MAPI, MIDI, ELSA, dan sedangkan indeks RQ45 dan indeks IDX 30 yang merupakan indeks penting di Bursa Efek Indonesia, kedua juga eh, mengalami kenaikan dipicu oleh kenaikan 18 emiten terutama di indeks RQ45. Selanjutnya, saham yang mengalami penurunan saya kira ERA. Nah, yang penting adalah ini nih, sektor keuangan. Meski tidak disebutkan secara spesifik, sektor keuangan sempat terkoreki sebelumnya akibat aliran. Nah, ini yang penting nih. Masih adanya net foreign sale ya, aliran dana asing keluar. Jadi ya kita meskipun kita
kita mengetahui bahwa bank-bank BUMN seperti BMRI, BBRI, eh, BBNI dan BCA itu BPCA bukan BUMN ya, merupakan penunjang yang penting di dalam bobotnya di IHSG ya. Tapi kita harus hati-hati karena sampai saat ini kelihatan eh, asing masih meninggalkan eh, sektor bank di Indonesia dengan menarik dana-dananya ke luar ya. Eh, saya memperkirakan bahwa mengingat bank ini eh, perannya di dalam menunjang bobot IHSG cukup penting, saya berpendapat ini hanya pendapat pribadi dan antara benar-benar menjagai dan eh, menjagai bank ini. Ini pendapat pribadi ya, sehingga eh, jangan sampai IHSG dengan mudah misalnya dan antara kalau IHSG akan turun, dia eh, akan bermain di bank ini sehingga penurunan tidak terlalu dalam. Ini hanya pendapat pribadi ya. Ulasan kondisi bursa, pembukaan pasca libur. Ya, kemarin kan libur bursa efek Indonesia kembali beroperasi modal pada 2 Mei tadi ya. Setelah libur hari kemarin, hari buruh. Nah, ini yang penting. Foreign net sell, Arina dan asing masih negatif dengan net sell 20,8 triliun. Ya, terutama di saham BMRI dan BBRI ini ya. Nah, di sini saya lihat ada analis M&A sekuritas ya yang memperkirakan level support IHSG di 6708, 6585 dan resisten di sekitar 6818, 6877. Nah, ini biasanya saya untuk bikin ulasan di samping pendapat saya sendiri, saya juga mencoba mencari referensi dari sekuritas atau analis-analis broker lainnya. Keadaan global, pertumbuhan global, IMF memproyeksikan penempatan pertumbuhan global. Nah, ini masih saya kira berkaitan dengan isu-isu yang terakhir mengenai perang tarif ya, kebijakan tarif antara terutama yang ketegangan terjadi antara Cina dan Amerika ya, yang menimbulkan ketidakpastian kebijakan. Jadi akhirnya banyak investor mengumpulkan apa yang dinamakan dengan safe haven, beralih ke aset aman seperti emas dan obligasi, mengurangi exposure di pasar emerging market, termasuk diantaranya adalah IHSG. Jadi diperkirakan keadaan masih akan sangat fluktuatif. Dan kita melihat IHSG sekarang ini adalah sangat sangat overbought ya. Kesimpulannya, IHSG menunjukkan ketahanan di tengah tekanan foreign sell-off. Ya. Tetapi penguatan terbatas karena sentimen global dan volatilitas sektor keuangan. Sektor komoditas dan teknologi menjadi pendorong utama, sementara retail dan perbankan rentan terhadap koreksi. Ya. Lalu sarannya adalah monitor level teknis. Ya. Analisa teknis itu penting sekali. Ya. Analisa teknikal itu penting sekali dan eh, menurut Dow Theory ya, technical analysis adalah telah memperhitungkan segala kejadian yang terjadi di sekitar saham tersebut. Jadi berita-berita telah di pricing ke dalamnya. Nah, diversifikasi portofolio, pertimbangkan saham defensif seperti ANTMM atau sektor non-siklikal yang stabil. Awasi sentimen global. Ya, ini Trump dan Xi Jinping ya. Ya, main silat terus keduanya, main boxer terus keduanya ini ya. Lalu hindari overexposure di Bank BMRI maupun BBRI karena menurut data yang saya lihat misalnya di
broker saya di trading platformnya, eh, net sale-nya masih terlalu tinggi gitu ya, masih tinggi ya. Sekarang mari coba kita lihat gambarnya dari IHSG. Sebentar, saya akan kelihatan ya di sini ya. IHSG terus menguat, kita lihat di sini sangat menguat sekali ya. Dan telah terjadi mega overbought. Jadi kita dapat katakan bahwa jika stokastik ya dalam keadaan mega mega overbought, sebelum dia menembus ke bawah lagi garis 80 ini nih, garis 80, dia masih akan dapat dikatakan dalam keadaan mega overbought. Jadi belum ada tanda-tanda penurunan di sini. Dan kita lihat juga di sini dia belum menyentuh level upper band. Level upper band itu merupakan biasanya level yang akan membalikan harga ke bawah. Kecuali jika dia ditembus ke atas ya. Tetapi jika tidak ditembus ke atas, sekitar upper band saja, kemungkinan koreksi masih ada, apalagi sebab di apa? Di itu kan oleh overbought ini. Baik, ini IHSG secara keseluruhan. Selanjutnya, saya ingin kembali ke presentasi saya. Kelihatan sudah berganti? Nah, saya ingin bertanya, apakah saham-saham output AMTA ini saya harus presentasikan atau tidak? Kalau harus dipresentasikan, maka saya akan menjawabnya karena saya tidak sekompeten almarhum di dalam menganalisa AMTA, maka saya akan mempresentasikan dengan memakai G-Club Applications ya, G-Club Template. Jadi mohon dijawab, apakah output output AMTA ini perlu saya bahas atau tidak? Tetapi yang jelas, di sini ada output yang mengatakan saham-saham tersebut yang memberikan sinyal entry, sinyal buy, dan ini adalah saham yang apa banyak transaksikan ada di sini. Jadi kalau menurut saya untuk hari Senin perhatikan saja saham-saham ini. Nah, jika ada yang menginginkan saham-saham ini dibahas satu persatu, silahkan tulis di kolom chat ya. Jika sampai dengan 4 atau 5 orang mengatakan bahas, saya akan bahas. Silakan dibahas atau tidak. Tolong diisi di kolom kolom chat. Ada yang ngisi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ada lagi 5 orang. Ya sudah 5 orang yang mengisi kolom chat. Nah ini jawabannya bahas saja Yang ya, betul. Oke, tapi saya akan membahasnya pakai G-Club Applications dan saya akan lihat dari HP apa yang ada di hadapan Anda ada ini. Saya akan lihatnya dari handphone saya karena di handphone saya ada catatan sehingga dengan mudah saya bisa apa
membahas satu persatu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu saham dengan sinyal buy. Jadi saya akan ganti presentasi saya ke Gclub template ya. Pertama di sini adalah saya akan bahas saham yang terkenal dulu, yang populer juga ya. Pertama adalah Antam ya. Ini Antam, higher high, lower high dengan volume tinggi. Jadi kalau saya sependapat dengan AMTA buy signal. Lalu stokastiknya juga cukup baik. Jadi yes untuk AMTA, untuk aneka tambang. Jadi ini aneka tambang silahkan beli. Lalu kedua adalah cuan ya. Cuan saya kira sama. Dia candlenya bagus, volumenya bagus, stokastiknya bagus. Jadi ada kesesuaian antara AMTA dan Gclub template saya. Ini adalah Gclub template saya ya. Template-nya saya pakai ini nih. Stochastic Bollinger Band ya. Jadi ada kesesuaian antara AMTA output dan saya cek di Gclub applications, di Gclub template itu sesuai. Jadi silahkan untuk masuk di cuan. Selanjutnya adalah HEAL. HEAL ini sangat menguat ya, sangat menguat, sangat kuat sekali ya. Mengapa saya katakan sangat kuat? Karena dia menembus, tidak tertahan oleh uh, upper band. Dia menembus upper band. Volume cukup baik, stokastiknya overbought, akan tetapi tidak ada pembalikan. Jadi silahkan masuk di HEAL ya. Selanjutnya LSIP. Ini signal buy dari AMTA, apakah dikonfirm oleh uh, Gclub template atau tidak ya. Meskipun di sini agak konsolidatif ya, tetapi itunya hijau ya, volumenya menunjukkan baik ya. Ini tapi saya kira tidak sekuat di aneka tambang, cuan dan LSIP, cuan dan HEAL tadi. Jadi saya kira ada keserasian antara Amtabai dan Gclub Applications. Yang terakhir ada NIS Nickel, NICL. Pam mineral. Nah, ini juga kuat ya, terutama dia keluar dari upper band. Volumenya masih cukup kuat ya. Jadi ini saya menguat. Nah, bagi saham yang ada dengan yang saya sarankan adalah terutama adalah mitigasi ya. Bagi saham-saham yang kenaikannya sudah cukup tinggi seperti halnya ini, hati-hati terhadap kemungkinannya ada profit taking. Jadi kita jangan menjadi tukang cuci piring ya. Orang makan banyak-banyak ya, sudah hampir habis ya, selesai makannya kita beli, akhirnya apa? Kita bagian cuci piring. Akan tetapi sesuai dengan indikasi yang ada di sini,
Nikel juga cukup kuat ya. Yang terakhir adalah ANJT. Nah, saya tidak sependapat ya di sini. Jadi kalau menurut saya ini sangat konsolidatif, volumenya juga lebih rendah dari kemarin. Stokastiknya justru menunjukkan sell. Jadi hindari ANJT. Selanjutnya kita melihat AMTA M3 ya. Nah, AMTA M3 ini di, ada dua istilahnya, dua indikasi yang mengatakan AMTM dan cuan itu memang layak untuk diperhatikan. Saya mengatakan bukan layak untuk dibeli, tapi layak untuk diperhatikan. Karena ini merupakan suatu disclaimer ya. Di dalam AMTA buy tadi ANTM keluar. Di dalam AMTA entry juga AMTM keluar. Demikian juga cuan ya. Jadi confirm dua indikasi menunjukkan bahwa Antam dan cuan pantas diperhatikan ya. Lalu untuk entry yang tidak ada di dalam AMTA buy adalah MAPA. MAPA saya tidak sependapat ya. Karena apa? Karena ininya merah ya. Meskipun volumenya oke, harganya naik, tetapi dia ada tekanan jual. Karena yang jelas dia open di atas, close di bawah. Jadi ada tekanan jual. Oke. Dan yang terakhir adalah BRPT dari AMTA Entry. Saya tidak sependapat karena ini sangat indecisif. Dia konsolidatif untuk BRPT. Selanjutnya, saham-saham berikut ini, ya nanti saya posting saya kira di ini, karena ini adalah saham-saham yang dibanyak di di apa di uh, transaksikan oleh big player, hot big player, yaitu di sini adalah Apik, BBYB, BTPS, Cepin, Dewa, ya, DSNG, DAK, HIL, Indofood, iNet, INET, YOTF, Nikel tadi masuk ya, PPRI, TCPI, TINS, Tekim. Mari kita bahas satu persatu ya. Mulai dari Apik. Kita lihat, saya penganut KISS, keep it simple. Nah, Apik, saya mengatakan tidak. Ya, BBYB, ini bullish engulfing. Jadi ini adalah bukan buy atau sell signal, ini adalah big player. Jadi lihat saja nanti Anda ada di apa presentasinya. Jadi saya sebaiknya tidak saya bahas saja karena ini adalah bukan tidak menunjukkan buy maupun sell signal. Akan tetapi hanya banyak ditransaksikan oleh hot oleh big players ya bandar ya. Nah, sambil kita coba ke diskusi lainnya.
untuk sedikit interaktif. Silakan Anda mungkin ada yang mau bertanya untuk kita bahas bersama. Silakan eh, cantumkan saham-saham yang ingin dibahas di kolom chat untuk kita bahas bersama. Silakan. Nah, ini tadi Teens belum kita bahas ya. Ini Pak Rodius mengatakan bahwa saya penasaran dengan Teens-nya. Jadi mari kita lihat Teens ya. Teens. Oh, sorry. Salah pencet. Ah, jelas-jelas bahwa tin adalah bearish engulfing. Jadi ini strong sell. Candlenya adalah bearish engulfing, merupakan tanda strong sell, dan ini dikonfirmasi oleh stokastik. Ya, nanti saya akan memberikan pelatihan yang dinamakan keep it simple ya, di mana jika harga turun disertai dengan volume yang tinggi, maka penurunannya itu valid sekali. Di sini harganya turun, volumenya tinggi, ya, valid. Dikonfirmasi oleh stochastic sell signal. Oke, ini TINS ya. Jadi saya tidak eh, mengatakan yes kepada TINS. Mari kita lihat lagi tadi TINS, apakah ada pertanyaan lain? Ini Bahas Mbak pakai Evi daily yang, silakan. pakai daily yang, Hah? pakai daily chatnya. Ini kan daily tin. Oh iya baik. Ini daily nih, Pak. Oh iya yang. Ya. Untuk Mbak Debbie atau Deb itu siapa ya? Saya kira Mbak Dewi untuk Antam ya, kita tahu kan emas itu safe haven. Jadi ada istilahnya di emas itu, emas adalah balet, balet, balet itu peluru ya, balet proof investing. Emas adalah bulletproof investing. Investasi, investasi tahan peluru. Jadi, Mbak Debi, kalau terlalu tinggi antam, karena ini semuanya tetap menguat, bisa beli, buy, istilahnya buy high, sell higher. Beli di harga tinggi, dengan rencana jual di harga tinggi. Kalau Mbak Dewi kalau Mbak Deb tadi Mbak Dewi atau Pak Deb, berarti saya namanya Deb aja sih di itu ya di eh, chat ya. Saya bisa mengatakan bisa beli dan sekarang ini emas sedang masuk ke dalam safe haven investing, bulletproof investing, mengingat ketidakmenentuan pasar. Ya. Safe haven investing itu terjadi pada keadaan akan seperti ini loh, seperti ada perang tarif dan lain-lain. Dan lagi kalau ada perang senjata, perang fisik ya, perang militer, maka itu harga emas akan naik. Jadi kalau menurut saya, silahkan Antam naik, Antam beli ya. Kalau Anda investasi ya biarin aja. Kalau Anda trading ya pasang trading stop, pasang stop loss ya. Selanjutnya PSAB dan WIRK ya.
PSAB itu juga emas ya. Masalahnya apakah kita investor atau trader? Nah, kalau sebagai trader, saya kira PSAB kita istilahnya sabar menunggu dulu karena ini terjadi namanya bearish engulfing ya, hijau, merah, hijaunya ini candlenya dipeluk oleh yang si merah ya, di dalam merah. Berarti ini bearish engulfing adalah adanya indikasi koreksi yang kuat ya. Jadi sabar menunggu sampai mungkin kita lihat di daerah middle band ini. Kalau sahamnya ini harganya sudah sampai middle band, diikuti tanda hijau, candle hijau baru kita beli. Tapi tidak sekarang. Tadi PS, nah sekarang WIRK ya. Tadi tidak. Nah ini jelas eh, tidak untuk WIRK karena stokastiknya juga sell signal, candlesticknya sell signal. Jadi tidak untuk WIRK. Pegas. Par, bullish engulfing. Sorry, bearish engulfing. Hijaunya deh dipeluk oleh merah dan stokastiknya nunjem ke bawah. Jadi tidak untuk Pegas. Tapi diperhatikan karena dia kebetulan ada di daerah middle band ini. Nah, kalau misalnya hari Senin dia hijau, nah bagi tadi siapa? Sebentar saya lihat yang tanya mengenai PSBB, bagi Pegas ya, bagi Pak Heri Susanto, Ya, yang ya Pak Heri Susanto. Untuk Pegas, jadi ini ada yang menarik. Dia sekarang ini pas di daerah uh, comfort zones ya, daerah support. Beli jika merah ini diikuti oleh candle hijau. Dan alangkah baiknya candle hijaunya itu ditutup sudah di atas candle merah ini. Jadi agak ke atas. Karena kalau candle hijaunya kecil, meskipun sudah di daerah support, tapi tanda pembalikannya belum terlalu valid. Tetapi jika, sebentar, lebih baik saya gambar saya kira ya. Jika tanda candle hijaunya kecil, tanda pembalikan belum terlalu valid. Tetapi jika begini, ya, candlenya sudah melebihi candle tinggi, tingginya candle sebelumnya, maka ini belinya valid, tanda tanda buy-nya valid. Jadi kepada Pak Heri, tunggu sampai timbul candle hijau yang letaknya lebih tinggi dari candle merah ini. Dan ini ada suatu clue, clue yang bagus, yaitu dia sedang berada di daerah support. Itu untuk Pegas ya. Oke, sekarang Pak Rodius mengatakan hot big player itu bisa dibeli, bisa dijual, Pak. Jadi hot big player itu belum tentu beli. Hot big player itu rame tapi sedang dijual. Sen. Ada yang bertanya mengenai sen.
Sen, sen belum terlalu kuat, ya, tapi dia volumenya di sini agak bagus, tapi candles apa stokastiknya belum menunjukkan buy. Ini masih tidak konklusif. Jadi sabar untuk sen sampai si eh, hijaunya itu naik lebih tinggi lagi. Nah, sifat Taylor yang bagus adalah sabar menanti, ya, sabar menanti. Dan peta ini atau grafik ini atau chart ini betul-betul menjadi indikator, ya, yang bisa memberi bantuan kepada kita untuk mengambil keputusan. Selayaknya dashboard di dalam mobil, ya, yang kalau kita nyetir, ya, kita kan lihat dashboard. Dashboard itu ini grafik. Kita tahu apakah mesinnya terlalu panas atau tidak, apakah bensinnya habis atau belum, adalah apakah kecepatannya tinggi atau tidak. Grafik atau chart adalah layaknya kita berkendaraan melihat dashboard. Setelah sen, kalau tin dengan price 960, apakah masih bisa hold, ya? Tins. Jadi maksudnya belinya di 960, ya? Oh, berarti beli di daerah 90. Punya di 960. Ya pasang aja trailing stop loss. Jangan sampai kehilangan. Misalnya Ibu Debbie sudah membeli di 960. Jangan sampai kehilangan profit yang sudah dicapai. Kalau dibiarkan terus turun, dan ini kelihatannya agak eh, sinyal turunnya agak keras nih tin ini, ya. Disclaimer, ya. Jadi pasang aja kira-kira Ibu Debbie akan jual di harga berapa supaya jangan kehilangan profit, ya. Kalau seandainya tim ini harganya turun terus, misalnya akan jual di harga 960 ditambah 50, akan jual di harga 1010. Jangan, jadi stop loss-nya dia adalah di 1010, ya. Jadi istilahnya pasang trailing stop di 1010. Jangan Ibu Debbie biarkan beli di 960, ya, turun terus sampai dia 950, 900. Kan sayang. Seharusnya kalau kita sudah punya target profit, bayangkan kalau Teens beli di 960, ya, kira-kira di daerah sini nih, di daerah sini, sekarang sudah menjadi 1.200. Nah, itu kan sudah lebih untung dari 20%. Masa dibiarkan lagi menjadi 960 lagi? Saya kira alangkah baiknya Ibu Debbie membuat mitigasi. Jual sebagian waktu dia mencapai 1.200, sebentar. Waktu mencapai 1.200 ini, jual sebagian. Ada pertanyaan mengenai FUTR dan brand? Tidak, ya. Jangan FUTR.
supaya cepat aja. Tapi saya katakan jangan. Saya tidak kasih alasannya. Lihat gambarnya juga bilang janganlah. Dan tidak juga, dia konsolidatif sekali. Tidak dalam, jadi jangan kita tuh alangkah baiknya beli saham yang trending ya, yang sedang ngetren ya. Follow trend, apakah itu trennya turun, apakah itu trennya naik. Tetapi hindarkan saham yang sifatnya agak sideways begini. Jadi gerakannya ini sideways, tidak naik, tidak turun di situ-situ aja. Dan untuk saham-saham sideways, biasanya indikator tidak berlaku. Kurang valid, indikator kurang valid di dalam saham-saham yang sideways. Jadi saya menganjurkan untuk brand dihindarkan dulu. BKSL, MIDI, JPFA, AMRT ini bagus, bagus semua nih tadi. BKSL, sekarang kita meningkat ke BKSL. Oke, BKSL, dia tembus, menguat. Hati-hati profit taking, itu saja. Ada dua pendapat. Kalau sudah naik begini, jangan FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan kereta api. Tetapi ada juga yang mengatakan ini saham sedang menguat sekali nih. Lihat, volumenya baik, eh, kenaikan harganya baik, tembus Bollinger Band, ya. Wah, ini saham layak untuk dibeli. Oke, beli, tapi pasang stop loss yang ketat. Karena mereka-mereka yang beli di daerah sini pasti sudah istilahnya bernafsu untuk profit taking. Sekarang ini BSL di 105 ya, 104 lah ya. Nah, mereka-mereka yang beli di 70 kan sudah untung 30%. Masa tidak bernafsu untuk profit taking? Tetapi ada dua saran dari saya adalah jangan takut ketinggalan kereta api, tunggu koreksi. Saran kedua, kalau mau beli, ya karena takut ketinggalan kereta api, pasang stop loss yang ketat. Lalu AMRT tadi, ini kelihatan sedang, nah, AMRT sedang ada koreksi. Tanda-tanda koreksi kelihatan juga dari sini. Stokastiknya sudah mau menembus garis 80. Ini nih. Jadi AMRT tunggu sampai di daerah middle band ini sebagai comfort zone. Ya, tunggu di daerah middle band. Saya tidak menunggu, saya jarang mengatakan tunggu di harga berapa yang susah. Ya, saya mengatakan tunggu di daerah kalau dia menyentuh middle band. Saya tidak akan mengatakan tunggu di harga berapa. Saya bilang tunggu di middle band. Ya, itu AMRT, selanjutnya MIDI. MIDI ya. MIDI ada ini hati-hati ya. Tanda candlenya kemungkinan ini tanda candle shooting star ya. Karena kecil, setelah besar kecil ya. Saya mengatakan Anda mau beli
kapan saja, di mana saja itu boleh. Tetapi tanda-tanda mengatakan ini jangan dulu. Ya. Kalau Anda mau beli, tidak akan ada yang larang. Mitigasi diperlukan. Pasang stop loss yang ketat. Ya. Dan kelihatannya volumenya tidak mendukung. Naik, tapi volume turun. Jadi istilahnya minat kurang. Ya. Ini JPFA ini untuk saham untuk bagus untuk investasi. Tetapi dari candlenya tidak bagus untuk trading. Wah, ini sedang pulang kandang nih. Ya, lihat merah tiga berturut-turut, istilahnya pulang kandang. Apa, ditunjang oleh stokastik dead cross. Ini namanya stokastik dead cross. Ini tiga kali tiga merah berturut-turut dari candle, artinya sedang pulang kandang. AMRT tadi sudah belum ya? Oh sudah. Viva. Viva, saya kira boleh dicoba ya. Karena higher high, higher low, ya, baik, ya, tapi tidak terlalu kuat. Viva oke. Setelah Viva, PTRO. Oh, salah. PTRO tidak ya. Candlenya tidak menunjukkan stokastiknya juga dead cross. Apalagi dia baru, kalau nggak salah nih baru bagi dividen nih. 30 April yang lalu. Cash dividennya nol lagi. Sorry. Lalu BMRI, saya BMRI, BBRI, BBCA, saya DCA ya. BMRI tidak dulu ya. Dia konsolidatif, minat tidak ada. BMRI jangan dulu. Tetapi kalau mau dollar dollar cost averaging di CE boleh. Misalnya setiap tanggal 1, sekarang tanggal 2, kemarin tanggal 1 libur, sekarang tanggal 2 membeli boleh. DCA tuh setiap bulan beli 1 kali, apakah 10 juta, apakah 20 juta, ya, setiap bulan. Tidak peduli harganya naik atau harganya turun. Ya, BBRI. BRI tandanya merah, candlenya di atas. Saya kira jangan dulu. Nah, ini juga dead cross ya, dead cross. Sabar menanti, menunggu koreksi. Kalau Anda, eh, saya kira Anda investasi pun alangkah baiknya, meskipun investasi belinya itu kan waktu koreksi, ya, karena ingin dapat eh, price appreciation yang lebih baik, ya. Jadi BMRI dan BBRI tidak dulu. Fani,
Fani, Fani sedang konsolidatif, ya, tidak trending, ya. Stokastiknya juga tidak menunjukkan buy signal dulu, tapi memang kelihatan di sini yang paling harus diperhatikan memang ada minat yang meningkat. Lihat dua dua histogram dari volume ini. Jadi pantas diperhatikan jika mau spekulatif buy adalah oke-oke saja. Akan tetapi alangkah baiknya garis biru ini menembus garis merah dulu ya. Jadi perhatikan ini nih. Dua garis ini perhatikan. Kalau garis biru menembus garis merah ke atas itu buy. Garis biru menembus garis merah ke bawah itu sell. Ini sell, ini buy. Lihat nih ya. Kita lihat. Ini garis biru menembus garis merah ke atas. Nah, garis biru menembus garis naik dia. Garis biru menembus garis merah ke bawah. Turun dia. Iya, ini belum ada. Di sini belum ada tanda-tanda. Tidak ada penebusan. Jadi jangan dulu. Fanny. Sekarang setelah Fanny ada yang tanya apa lagi nih? PTPP, PTPP. PTPP tidak ya. Saya tidak bahas karena saya langsung melihat chartnya. Dua merah berturut-turut mengatakan itu tidak. Ini dua merah berturut-turut di sini mengatakan tidak. Andro, Andro, di sini kita melihat stokastiknya tidak decisif. Jangan dulu Andro. Samping itu juga harganya agak konsolidatif, tidak kemana-mana. Oke, sudah selesai pertanyaan. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai eh, pertanyaan dari Pak Pinggala mengenai analisa fundamental bagi salah satunya. Nanti saya lihat dulu ya pertanyaannya. Mungkin Pak Pinggala bisa ditaruh di, maaf lagi dicantumkan di dalam chatroom pertanyaannya yang tiga saham tersebut. Mohon Pak Pinggala. Iya, ya, tunggu sebentar ya. Saya tunggu Pak Pinggala.
Sambil saya buka Investing.com. Adro PGO KIN. Muat tulang. Sebentar, saya... Kelihatan ya, Pak ya? Ya, kelihatan ya. Andro, harga wajar, perusahaannya baik, analisa teknikalnya netral, sentimen para analis beli, upside potensialnya 54,643%. Kelihatan, Pak? Di kanan nih? Ya, kelihatan ya. Ya, itu Andro. Saya selalu pakai Investing.com ya. Bentar, saya Ya, bersana. baik, ya. Bentar, saya ini lagi. Andro. Oh, ini Andro ini, Pak. Tadi salah. Maaf, upside potensialnya tinggal 10 ya, 10% upside potensialnya. Nah, ini Andro, perusahaan membeli kembali saham secara agresif, ya, buyback ya, memiliki kas lebih besar dari utang pada neraca, ya, baik. Yang hijau ini baik, membayar dividen besar kepada pemegang saham baik. Ini analis memperkirakan penurunan penjualan pada tahun berjalan, ya. Valuasi mengisyaratkan imbal hasil arus kas bebas yang rendah. Ini juga kelihatannya. Di sini masih rendah ya. Nah, tapi kinerjanya baik. Ini Andro ya Pak. Tadi Kin ya Pak. Andro sudah Ya, dilihat Pak. Kin. Ini Ya, Pak ya Kin. Andro. Baik. Kin, Kin dan PGE Ultra. Kin. Kencana KEN. downside. Overbought. Ini jelas. Ini kan ini bukan jelek Pak. Harganya sudah ketinggian kalau merah ini ya. Bapak lihat di sini ya merah, angka merah. Bentar, di Ya, upside. saya lihat. Ya, Nah, ya, saya lihat warna merah. ini ya. Ini bukan jelek.
Ya, artinya dia harganya udah premium, ketinggian. Tapi kalau harga tinggi, ada harga kan ada rupa, betul nggak? Berarti bagus. Benar ya. Tapi jelas-jelas mengatakan bahwa di sini ketinggian itu ditunjukkan bahwa RSI overbought. Trading pada rasio valuasi pendapatan tinggi. Ini artinya dia eh, harga wajarnya terlalu apa harga itunya terlalu tinggi dibandingkan dengan harga wajar, jadi ketinggian. Kinerja perusahaannya bagus. Nah, yang perlu kita lihat adalah secara detail kita turun ke laporan keuangannya. Bisa juga kita lihat teknikalnya, tapi istilahnya teknikal pakai bentar ya. Udah kelihatan berganti belum, Pak? Iya, Tampilannya. tampilannya udah yang Ya, kelihatan. kita lihat weekly charts-nya. Mungkin boleh beli, Pak. Meskipun yang harga tinggi, weekly chart-nya bagus. Jadi merah tadi bukan berarti dia jelek. Merah merah tadi mengatakan bahwa harganya ketinggian, ya sudah terlalu tinggi. Tetapi orang banyak yang mengatakan ada harga, ada rupa. Artinya apa? Kita lihat di sininya. Memang hijaunya banyak. Analis memperkirakan pertumbuhan penjualan pada tahun berjalan, ya. Naik penjualannya. Margin laba kotor mengesankan. Return signifikan selama sepekan terakhir. Aset likuid lebih besar dari kewajiban jangka pendek, bagus. Return signifikan selama sebulan terakhir, bagus, ya. Return signifikan selama 3 bulan terakhir, bagus. Analis memprediksi perusahaan akan mencatatkan laba tahun ini, menghasilkan laba selama 12 bulan terakhir. Harga naik signifikan selama 6 bulan terakhir. Jadi, istilahnya apa? Eh, itu investor, kesan investor terhadap perusahaan ini bagus sekali. Nah, kinerja perusahaan saya ini secara ini adalah great company. Meskipun dia belum sampai excellent, kinerjanya baik, great company, ya. Jadi itu KIN. Jadi kalau menurut saya KIN wajar untuk diperhatikan oleh Pak Pinggala, ya. Lalu PGEO, ya Pak. Iya yang terakhir Yang PGO. Pertamina Geothermal. Margin laba kotor mengesankan, aset likuid lebih besar dari. Nah ini pokoknya kita lihat hijau semua, ya, ya. Nah ini yang netral di sini utangnya lah menengah, ya. Alangkah baiknya utangnya lebih kecil gitu, ya. Kita lihat ininya, nah dia harganya sudah ketinggian, ya. Jadi kita lihat di sini harganya sudah ketinggian. Tapi harga tinggi itu ada sebabnya. Harga tinggi itu bukan belum tentu jelek. Harga tinggi itu ada harga, ada rupa. Ini harganya ketinggian. Sudah 7,3% di atas harga wajarnya. Itu PGEO. Satu lagi apa tadi, Pak? Udah, semuanya udah. Itu Sudah. yang terakhir kok Oke. ya. Makasih banyak ya. Ya, sudah terjawab, ya. Iya, Jadi ini untuk diketahui bahwa kita PIPMI, ya, bayangkan kalau saya atau Pak Kiswoyo disuruh menganalisa kan lama sekali. Akan tetapi kan kita punya tools, ya, yaitu kita langganan baik AMTA, nah,
maupun investing home maupun Gclub application untuk bisa menjawab pertanyaan Anda masing-masing. Oke, yang terakhir saya kira mengenai CKPN, eh, karena waktunya sekarang sudah jam 8.30 ya, ya. Dan kebetulan saya besok pagi ada acara pagi-pagi sekali, ya. Saya akan upload paper mengenai CKPN melalui grup, setuju? Setuju ya? Iya, Ya, yang setuju yang. ya oke. Saya upload sekarang juga di grup ya untuk CKPN apa untuk Anda pelajari. Tapi yang penting sekali nih adalah di dalam CKPN yang harus Anda perhatikan ini panduan bagi investor ya untuk CKPN. Ini bagus sekali ya untuk Anda pelajari. Nah, ini nih skenario rekomendasi aksi investor. CKPN naik, NPL stabil, hold beli ya. Bank proaktif mitigasi risiko. CKPN naik, NPL melonjak, jual hindari potensi krisis kredit, kredit macet dan lain-lain. CKPN turun, ekonomi membaik, beli ya. CKPN rendah, NPL tinggi, risiko kekurangan cadangan. Nah, yang paling harus diperhatikan CKPN turun 40%, tapi NPL naik ke 5%. Manipulasi laporan, hindari. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda untuk dibaca nanti. Baik, saya kira cukup sekian eh, pertemuan kita malam ini. Ya, sampai bertemu minggu depan. Dan kebetulan minggu depan saya sudah bilang Pak Kiswoyo bahwa saya akan mendampingi istri saya untuk seminar medis di Makassar sehingga hari Jumat saya berada di Makassar, tetapi Pak Kiswoyo sudah bersedia untuk memimpin pertemuan ya. Dan saya usahakan nanti pada pertemuan tersebut saya monitor dari Makassar. Baik, terima kasih. Selamat malam. Have a nice weekend. Terima kasih ya. Selamat malam yang. Terima Selamat kasih. malam Pak Nazar, Pak Pindah, Malam Eyang, terima Pak kasih. Fadel, Pak Kamal, dan Terima kasih lain-lain. Eyang. Terima Selamat kasih malam. ya. Terima kasih Nice semuanya. weekend. Ya, Terima kasih Eyang. terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.